Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran keempat dari subtema yang kedua, tema pertama. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Ketampakan alam buatan. Dan yang kedua, keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam tersebut meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, dan gunung. Sebagian besar bagian dari bangsa Indonesia, kalian juga harus menjaga ketampakan alam tersebut agar tidak rusak. Anak-anak, ketampakan alam ada dua. Ada yang alami, bukan buatan manusia, dan ada juga ketampakan alam buatan. Ketampakan alam buatan ini yaitu ketampakan alam yang dibuat atau ada ikut campur tangan manusia dalam prosesnya. Sebagai contoh, sawah. Sawah adalah ketampakan alam buatan karena sawah dibuat, dikelola, dan diproses oleh manusia. Untuk kenampakan alam yang alami, sebagai contoh, sungai, gunung, pantai, itu alami karena itu benar-benar merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat ibu punya beberapa gambar di sini. Kita beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan ketampakan alam dan tanda silang pada ketampakan buatan. Kita lihat gambar yang pertama, ada sawah. Sawah di sini tanda silang karena dia ketampakan buatan. Lalu ada sungai. Sungai kita beri tanda centang karena sungai benar-benar merupakan ketampakan alam. Lalu ada danau. Kita beri tanda centang. Lalu ada lagi waduk. Kita beri tanda silang. Waduk merupakan ketampakan buatan. Kita lihat sekarang carilah informasi tentang bentang alam pulau-pulau yang ada di Indonesia. Di sini yang diminta adalah Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kalian tuliskan bagaimana keadaan bentang alamnya, bagaimana gunungnya, lembahnya, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantainya. Kamu dapat menggunakan aplikasi pencarian seperti Google untuk mempermudah kamu mencari informasi. Kita lanjut, kita lihat bagaimana keadaan iklim yang ada di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis, tidak ada perbedaan yang berarti antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kita lihat
Berikut ini adalah penjelasan keadaan iklim di Indonesia secara umum. Kita perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini pembagian iklim di dunia. Ada yang beriklim kutub, beriklim sedang, beriklim subtropis, iklim tropis, dan selanjutnya sama ya. Jenis iklim di Indonesia ada 3, yaitu iklim tropis panas, iklim musim atau iklim muson, dan iklim laut. Iklim tropis atau panas cirinya lama siang hampir sama dengan malam. Iklim tropis terjadi karena wilayah Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang kedua, iklim muson atau musim. Terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson dibedakan menjadi 2, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April. Angin ini bersifat basah karena membawa banyak uap air dari samudra-samudra yang dilewatinya. Akibatnya, Indonesia mengalami musim penghujan. Yang kedua, angin muson timur bertiup dari arah timur sekitar bulan April hingga Oktober. Angin ini bersifat kering dan mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau. Iklim laut. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi. Di awal tadi, kita telah membahas bahwa Indonesia memiliki bentang alam yang sangat luas. Dengan bentang alam yang sangat luas, maka kehidupan, ragam flora, ragam fauna juga beraneka ragam. Sekitar 17% keanekaragaman jenis flora dan fauna di dunia ada di Indonesia. Hal itulah yang menjadikan Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Anak-anak, persebaran flora dan fauna tersebut akan Ibu jelaskan di materi pembelajaran kali ini. Persebaran flora di Indonesia. Menurut Alfred Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, ada keterkaitan tipe-tipe hewan dengan suatu wilayah. Pendekatan yang dilakukan Alfred Wallace ini dikenal dengan pendekatan biogeografi. Berdasarkan pendekatan biogeografi, kekayaan flora di Indonesia dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Flora Indo-Malayan didominasi oleh jenis meranti-merantian. Terdapat beberapa jenis rotan serta memiliki berbagai jenis pohon nangka. Penyebaran flora di Indonesia sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati serta posisi geografis Indonesia yang sangat menguntungkan. Jenis meranti-merantian merupakan kelompok tumbuhan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang perkayuan. Beberapa jenis tanaman meranti antara lain ada keruing, mersawa, kapur, bangkirai, meranti putih atau melapi, lalu ada meranti kuning, meranti merah, tengkawang, dan meranti batu. Yang kedua, kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kelompok ini adalah Nusa Tenggara, Maluku,
dan Papua. Kalian perhatikan ya, tabel flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur berikut ini. Dilihat perbandingannya. Untuk Indonesia Barat, jenis meranti sangat banyak. Ada jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit, jenis anggrek sedikit, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk Indonesia Timur, jenis meranti hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, dan tidak terdapat jenis nangka, lalu banyak terdapat tumbuhan sagu. Itu tadi perbandingan flora yang ada di Indonesia Barat dan yang ada di Indonesia Timur. Lalu, materi selanjutnya tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Ingat, Ibu ulangi lagi, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Bentang alam yang bervariasi, luas, dan terpisahkan ke dalam pulau-pulau membuat fauna di Indonesia beragam. Ayo kita mengamati persebaran hewan di Indonesia. Kita lihat ya. Anak-anak, setelah kita mengamati peta persebaran hewan di Indonesia, Ibu akan menjelaskan penjelasan tentang fauna di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kita mulai dari fauna Indonesia bagian barat dengan tipe Asiatik. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, harimau, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, dan bekantan. Di samping mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemukan antara lain burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar dan pesut. Pesut itu sejenis lumba-lumba ya yang ada di Sungai Mahakam, dapat ditemukan di wilayah ini. Yang kedua, fauna Indonesia Tengah atau tipe endemis atau tipe peralihan ya. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut juga wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada babi rusa, ada anoa, ada kuda, monyet, sabah, babi, beruang, ikan duyung,
kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakatua, dan nuri. Kita lanjut, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Fauna Indonesia bagian timur mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemukan di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantong, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemukan jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namdur. Adapun jenis ikan tawar tapi relatif sedikit. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia dan juga mengenai iklim yang ada di Indonesia. Materi tersebut ada beberapa yang kurang di buku lembar kerja kalian. Nanti silakan kalian rangkum dan kalian catat di buku catatan tema kalian ya. Itu tugasnya untuk pembelajaran 4 kali ini. Kita lanjut, masih memahami mengenai sikap yang tidak sesuai tentang nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila, kali ini kita akan membahas tentang sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian bisa melihat di kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, di sila pertama, sikap yang tidak sesuai, yaitu malas menjalankan ibadah. Untuk sila yang kedua, sikap yang tidak sesuainya, misalkan memperlakukan manusia dengan semena-mena. Sikap yang ketiga yang tidak sesuai, yaitu membanggakan produk asing. Seperti halnya saat ini, produk asing sangat berkembang pesat di Indonesia. Kamu lebih memilih membanggakan produk asing, berarti sikap kamu tidak sesuai dengan sila ketiga. Sila keempat, sikap yang tidak sesuainya yaitu membedakan hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat. Untuk sikap yang kelima, sikap yang tidak sesuainya yaitu melakukan KKN. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, anak-anak, nanti kalian beri tanda centang ya di buku lembar kerja kalian pada perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tanda silang pada perilaku yang tidak sesuai dengan perilaku nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, hasil pembahasan materi hari ini yaitu sawah berarti termasuk ketampakan alam buatan karena sawah dibuat dan diproses diolah oleh manusia. Kalau bermain, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, semua harus sama karena kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada teman yang kesusahan, ada teman yang terjatuh, kita sebaiknya membantunya. Anak-anak, sekian materi dan penjelasan dari Ibu. Silakan kalian pahami, kalian pelajari baik-baik karena materi di pembelajaran 4 ini materi yang sangat penting. Kita tadi terutama mengenai iklim, persebaran flora dan fauna juga di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.